pernyataan Ibu Menteri Keuangan dalam hal ini Bu Sri Mulyani, di mana beliau menyatakan bahwa kewalahan juga ya, sepertinya seperti itu dalam menerima aduan masyarakat tentang pengelolaan dana desa. Padahal di sisi lain saudara, katanya demi menjaga instabilitas desa, masa jabatan kepala desa harus dinaikkan jadi 9 tahun. Ini kayaknya terbalik. Justru 6 tahun kasih jadi 3 tahun. Kenapa? Karena ada dana desa, yang dimana juga Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani menyatakan banyak menerima aduan. Kalau banyak menerima aduan masyarakat, berarti masih ada hal yang harus dibenahi dalam tata kelola atau pengelolaan dana desa. Masa sih alasan demi stabilitas masa jabatan kepala desa jadi 9 tahun? Kalau Orde Baru iya, karena Orde Baru itu saudara belum ada dana desa. Dengan adanya dana desa ini justru harus dilakukan suatu kajian yang lebih mendalam dan komprehensif. Nah, 6 tahun harusnya jadi 3 tahun. Sehingga kalau ada pengelolaan dana desa di suatu desa itu ternyata kurang bagus, kurang efektif, itu cepat dilakukan pergantian kepala desa. Itu baru namanya menjaga instabilitas desa. Tapi kalau dikasih 9 tahun saudara, dengan kenyataan-kenyataan yang ada hari ini, ditambah dengan pergantian aparat desa, masih diartikan bahwa sulit untuk mengganti, sementara ada oknum misalnya aparat desa atau perangkat desa yang tidak bagus lagi pelayanannya terhadap masyarakat. Masyarakat mengadu kemana? Memohon untuk atau bermohon kepada kepala desa untuk diganti oknum aparat atau perangkat desa itu menjadi sulit dan susah. Yang terjadi di daerah-daerah seperti itu dengan alasan undang-undang tidak memungkinkan, tidak memberi kebebasan lah dan segala macam. Coba kita lihat bagaimana penyampaian pernyataan ataupun pidato dari Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan. Kami terus-menerus melakukan sampai ke dana desa. Kalau sekarang di sosial media banyak sekali feedback ke saya, Ibu tolong diawasi dana desa Bu, kepala desa saya baru beli rumah baru, kepala desa saya baru beli Jadi sekarang sosial media itu I can receive a lot of feedback, dan itu benar-benar overwhelming gitu. Gimana caranya ya, 75.000 desa di Indonesia, masing-masing mendapatkan antara 900 sampai 3 miliar. Dan kalau governance, banyak kepala desa sekarang banyak yang kepengen menjadi kepala desa. Karena ternyata pertama dapat gaji secara langsung dari pemerintah, plus ada anggarannya, pasti gitu. Jadi orang wah senang juga ya menjadi kepala desa. Nah saudara, itu tadi ya pidato dari Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan. Masih banyak masalah dalam tata kelola dana desa ini. Dan bisa kita lihat juga secara langsung dan nyata sebagai warga desa, sebagai warga negara. Makanya dengan adanya aduan yang sangat banyak sekali tentang dana desa ini kepada Menteri Keuangan, dalam hal ini Ibu Sri Mulyani, ini harus menjadi acuan bagi ya DPR RI atau bagi DPR untuk kemudian melakukan revisi undang-undang desa atau undang-undang tentang desa ini dengan mengutak-atik masa jabatan. Itu harus jadi pertimbangan saudara, karena saudara itu akan menimbulkan suasana instabilitas desa itu justru menjadi tanda tanya besar akan seperti apa jadinya. Sementara saya melihat alasan yang disampaikan oleh dari DPR RI ya, atau dalam hal ini anggota DPR RI yang membahas tentang undang-undang dana desa ini demi instabilitas desa. Apakah nggak salah ini kalau alasan demi instabilitas desa, lalu masa jabatan itu dijadikan sebagai ukuran untuk instabilitas desa tadi? Rasanya ini masih perlu kajian juga saudara ya. Jangan itu disalahartikan dan disalahmaknai tentang instabilitas desa itu hanya akan terwujud dan terjadi semata-mata dengan masa jabatan kepala desa itu diperpanjang. Nggak seperti itu. Kalau dulu iya ya, Orde Baru dulu 9 tahun nggak ada masalah karena belum ada dana desa saudara.
dana desa ini jangan berpikiran untuk menambah masa jabatan kepala desa. Kalau perlu 6 tahun dikasih jadi 3 tahun, sehingga kalau toh bagus ya dipilih lagi, kalau enggak supaya cepat diganti kepala desanya. Ini soal penggunaan dana desa, dan sudah ada ukurannya juga kita. Ya, ini adanya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani ini menyampaikan bahwa menerima laporan aduan melalui media sosial. Itu yang harus menjadi renungan saudara ya. Ya, silakan menurut saudara sekalian seperti apa? Tulis di kolom komentar. Like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe channel Mimbar Suara Rakyat Official TV.